Sebenarnya nggak terlalu niat sebenarnya. Tetapi maaf Mas Anang. Jadi tidak, PD itu di apa namanya dipelihara selama kompetisi. Kita punya potensi apa? Kalau Lokagana itu kan potensinya banyak kan, tinggal dikembangkan. Hai sahabat Lokagana, dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali bersama saya Dina Rahmawati di channel YouTube Lokagana TV dalam acara Sahabat Lokagana dengan tema Pustakawan Menyapa 3. Sahabat Lokagana, ini merupakan program acara dari Perpustakaan Lokagana, di mana acara ini akan membahas informasi seputar pendidikan dan pengetahuan secara umum. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Lokagana TV, dan juga nyalakan lonceng agar selalu tahu updatean terbaru dari Lokagana TV. Setelah sekian lama, akhirnya sahabat Lokagana hadir kembali dan sangat spesial karena untuk pertama kalinya kita akan berkolaborasi dengan salah satu pustakawan hebat yang meraih juara apresiasi guru dan tenaga kependidikan kategori Pustakawan Nasional Berprestasi pada tahun 2023 kemarin. Dan lebih spesialnya lagi, kita akan podcast bersama narasumber secara virtual dengan beliau. Untuk itu langsung saja kita sapa Ibu Haryani Prasetyaning Tias. Halo Ibu, selamat pagi menjelang siang. Halo, selamat pagi dengan Mbak Dina tadi ya. Iya Ibu. Oke, selamat pagi teman-teman semua yang nanti juga bisa menonton di online. Iya. Untuk itu langsung saja ya Ibu, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari beliau. Ibu Haryani Prasetyaning Tias atau biasa dipanggil dengan Ibu Yayas ya Bu? Ya betul, Ibu Yas aja panggilnya Yayas. Dengan Ibu Yayas merupakan pustakawan dari BPK Penabur Cirebon dan sudah memiliki banyak sekali penghargaan baik daerah maupun nasional. Di antaranya yaitu pada tahun 2018 juara 2 pustakawan terbaik nasional, kemudian di tahun 2019 juga meraih penghargaan sebagai karyawan berprestasi dari Dr. Enggartiasto Lukita. Kemudian pada tahun 2020 sebagai juri menulis artikel inspiratif BPK Penabur. Kemudian di tahun 2021 beliau meraih juara 2 pustakawan berprestasi terbaik Jawa Barat. Kemudian di tahun 2023 beliau meraih juara apresiasi guru tenaga kependidikan kategori Pustakawan Nasional Berprestasi. Untuk prestasi yang lainnya bisa disimak di layar. Kemudian untuk work experience-nya, beliau memiliki banyak sekali pengalaman kerja, diantaranya yaitu pada tahun 1987 sempat magang di British Council, kemudian pada tahun 1999 sampai 2016 bekerja sebagai pustakawan BPK Penabur Cirebon. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2018 sebagai koordinator pustakawan BPK Penabur Cirebon. Kemudian 2018 sampai sekarang menjadi Kepala Perpustakaan BPK Penabur Cirebon dan juga sebagai Ketua Humas BPK Penabur Cirebon. Banyak sekali organisasi yang beliau ikuti. Di antaranya yaitu beliau menjadi Ketua Adpusi Kota Cirebon, sempat menjadi Ketua Adpusi di Cirebon, kemudian juga menjadi Bunda Literasi Kota Cirebon sebagai Ketua, kemudian juga
sebagai ketua di Forum Tenaga Perpustakaan FTP BPK Penabur. Kemudian beliau pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, jurusan Ilmu Perpustakaan, dan juga Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Perpustakaan, dan pernah mengikuti diklat Kepala Perpustakaan di Perpusnas. Benar begitu, Ibu? Ya, betul. Oke. Demikian tadi sekilas CV dari Ibu Yayas, biar terlihat lebih akrab ya, Bu. Betul. Nah, nanti kita akan mengenal lebih jauh dengan mengobrol santai bersama beliau, dan kita akan kepo-kepo kegiatan beliau sekarang ini seperti apa. Langsung saja nih, Bu. Langsung saja nih, Bu Yayas. Sekarang sedang mempunyai kesibukan apa, Bu? Ini baru selesai kemarin tantangan membaca baru Jumat kemarin. Jadi Penabur Cirebon Reading Challenge. Jadi di perpustakaan BPK Penabur itu kami punya 10 sekolah. Kemudian memang kebetulan saya yang koordinator lah, kepalanya dari 7 perpustakaan yang ada. Nah, kemudian kami punya siswa itu sekitar 1.900. Nah, dari situ kemudian kami rancang tantangan membaca untuk semua siswa, guru, dan karyawan. Nah, baru selesai kemarin. Ini baru rehat, nanti ada proyek lain yang berhubungan sama AI, Oh, Artificial Intelligence. Oke, itu aja sih Mbak yang sekarang dilakukan. oke, Bu. Langsung saja nih, Bu, sebagai seorang pustakawan yang sangat hebat dan meraih berbagai macam penghargaan, kira-kira pandangan Ibu tentang pustakawan itu seperti apa? Mengingat belum banyak orang yang tahu tentang profesi ini. Oke, eh kadang-kadang juga benar ya, sebagai apa gitu ya. Iya. Saya bilangnya pustakawan gitu. Kadang-kadang juga pustakawan mungkin tahu sih gitu ya, kerjanya di perpustakaan. Tapi kadang-kadang mereka nggak ngerti apa sih sebenarnya yang dilakukan sebagai seorang profesi pustakawan. Taunya ya Menata buku buku, dan menjaga nata buku. buku gitu ya. Tapi ketika sudah masuk, bisa pun berlanjut gitu, oh seperti ini ya gitu. Lihat perpustakaan yang kita yang punya gitu ya. Oke, jadi kalau profesi pustakawan itu sekarang ini sejak digital mulai melejit ya, dalam mata mungkin 2020-an ya, pandemi Iya, itu kan sangat akhirnya menuntut profesi pustakawan itu ya kerennya bertransformasi dari yang pandangan yang lama tadi mungkin orang juga, dan mungkin yang kadang-kadang kita nggak munafik, kita melakukan seperti itu, tapi iya, ketika ada pandemi itu akhirnya kita harus bukan dituntut untuk berpengetahuan luas. Karena kalau pustakawan itu, perpustakaan sendiri itu kan, dan itu bukan hanya teori, memang sumber pengetahuan kan. Lah, di situ itu akhirnya transformasi apa yang kita lakukan itu ada di situ, dan akhirnya oh ya ternyata ya gitu ya, seorang pustakawan itu yang dikerjakan banyak. Nah, iya, kemudian ya kayak gini aja tuh podcast. Kemudian kan ada tadi di CV saya kan itu juga saya apa namanya sebagai humas juga ya. Itu dituntut untuk kita punya kompetensi lebih. Tapi yang dibawa kita kan adalah seorang pustakawan. Seperti dan itu ilmu yang kita pelajari di bidang lain untuk kita ke pustakawan itu sangat-sangat memperkaya kita, dan itu jadi pandangan seorang pustakawan itu tidak seperti yang dulu lah, sudah harus, dan memang sudah berubah sekarang ini. sudah Itu sih Mbak Tun. bertransformasi ya, Bu ya. Betul. Oke. Nah, Nah, kira-kira menurut Bu Yayas, hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pustakawan sekolah untuk mengembangkan perpustakaan sekolah maupun profesi pustakawan itu seperti apa? Untuk masukan buat kami sebagai pustakawan sekolah juga. Oke, dari sisi kita melihat perpustakaannya dulu ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus pahami dulu kondisi perpustakaan kita. Paham banget, paham dalam artian bukan hanya sekedar ruangan, kemudian berapa, konversi berapa, tapi istilah begini, apa sih yang ada di dalamnya, kemudian akhirnya kalau kita paham, kita itu nanti akan tahu
potensi dan kelemahannya dari perpustakaan kita. Oke, misalnya nih ruangannya satu kelas ya, dalam satu kelas itu saya punya ini gitu tuh. Oh ternyata ketika pahami putih pertama sarana, yang kedua juga mungkin istilahnya ya memang kalau kita perpustakaan sekolah berarti ada siswa, ada Iya, ada guru gitu. guru. Nah, kebutuhan mereka seperti apa, kemudian dikorelasi dengan apa yang kita punya. Ternyata kok kurang, ternyata kok nggak nyambung gitu. Dari situ, gitu, itu dipahami dulu. Kalau kita nggak memahami apa yang kita punya, gitu ya, potensi yang ternyata punya kelebihan ini loh. Nah, kelebihan itu yang kita kembangkan. Itu sih kalau saran saya. Kalau misalnya pun tahu, kemudian akhirnya berujungnya adalah ke program. Kalau kita udah tahu, paham, kemudian punya kelebihan kekurangan, kita punya program, kemudian apalagi jauh lebih baik banget ketika kita mau memprogramkan, melakukan itu koordinasi dengan kepala sekolah, guru, itu akan sangat baik. Itu sih, itu dari sisi perpustakaannya. Kalau dari pustakawannya, kalau saya melihat begini, kalau pustakaan itu kan berarti kan diri kita ya, Iya. kayak diri kita yang kita seorang ya itu pustakawan gitu ya. Eh, Pustaka itu harus seperti apa? Lah itu yang itu akan berhubungan dengan apa yang kita lakukan ketika kita melakukan proyek-proyek yang ada di perpustakaan. Dari kalau ketika eh, saya kalau pengalaman saya ya, tadi kan saya sempat cerita di awalnya Mbak. Saya pernah ke Wonosari. Iya. Oke. Saya sebagai pernah apa namanya ke MUHI. Iya. Saya tuh apa namanya memang minta ke kantor untuk saya mempelajari pada saat itu MUHI juara satu nasional. Saya ke sana. Saya pelajari, ya saya bilang ATM. Saya melihat Iya. di situ kelebihannya apa ya, bisa saya terapkan nggak gitu ya. Kemudian dan itu tidak hanya yang di perpustakaan sekolah, kemudian saya ke universitas, kemana gitu tuh. Akhirnya yang kalau kita bisa dibilang ya, apa yang ada di perpustakaan BPK Penabur yang saya kelola itu sebenarnya adalah ya ketika saya juga melihat kemudian ATM itu seperti itu. Itu sih kalau dari situ ketika dari sisi pustakawannya pasti ketika melihat yang menarik, yang baik, kan pasti ini kira-kira bisa aku terapkan nih gitu ya. Aku terapin nih sih. Kemudian nanti seperti apa lah. Ketika saya sudah sampai dari luar kota itu biasanya saya ngobrol sama atasan saya. Dari atasan saya kemudian kayak gini. Kemudian kira-kira kan ketika program nggak mungkin tidak berhubungan sama pendanaan misalnya. Iya. Dan apalah seperti itu jangan dipendam sendiri. Jadi karena eh, apa tidak yayasan kayak kemudian kepala sekolah gitu tuh. Berarti kan kita punya visi untuk memajukan perpustakaan kita. Itu. Jadi kuncinya memang ada niat dari kita, kemudian dikoordinasikan, dan itu sekali lagi ya pasti nggak mudah ya. Pasti ada, oh nggak bisa, oh ini bisa gitu ya. Lah itu yang harus kita apa manage ya. Akhirnya oh bla bla gitu. Itu yang dari sisi pustakawan. Tapi jadi dari kita juga harus di-upgrade. Upgrade dalam artian tidak. Kalau kita hanya aku sekarang pustakawan udah oke kok menjalankan udah aku sesuai SOP lah bla bla gitu tapi nggak cukup itu harus cari pengetahuan di luar yang diri kita itu sih Mbak kalau dari saya. Iya, berarti lebih ke diri sendiri dan juga kolaborasi semua warga sekolah itu sangat penting ya, Bu ya. Iya betul betul. Oke, kemudian juga saya penasaran Bu dengan perjalanan Bu Yayas dalam mencapai sebuah prestasi. Dan sudah berapa banyak prestasi yang diraih dan mana yang paling membekas atau yang paling spesial menurut Ibu? eh Tadi kan 2018 ya itu Jawa Barat provinsi, kemudian 2018 lanjut nasional. Terus 2019 itu di lingkungan bukan Kemdikbud, bukan dinas bukan Kementerian Pendidikan. Terus 2023 kemarin itu di Kemdikbud lagi. Oke, yang terkesan itu saat pertama kali saya ngikutin yang 2018, tapi yang di level yang sampai ke nasional. Nasional itu mungkin berbeda dengan yang HGN kemarin ya. Kesan saya itu eh, apa namanya berat-berat lebih berat bukan berat ya dalam artian begini. Di situ banyak
benar-benar tempaan dan orang memang melihat eh, apa ya, pustakawan, citra pustakawan seorang Yayas itu sangat di apa ya, sangat dikupas gitu tuh. Karena itu kan memang tenaga perpustakaan sekolah ya, bukan Iya. dari sisi perpustakaannya. Jadi eh, itu banyak banget, karena itu juga lama, ada seminggu pada saat itu di Jakarta, tingkat nasional gitu ya. Eh, Kesannya apa namanya? Karena mungkin nggak tahu, bukan karena pertama kali juga. Jadi memang sangat dalam sekali tadi itu. Jadi kompetisinya itu sangat ketat banget. Itu yang terkesan di saya 2018 ke nasional. Terus tadi apa Mbak? Tadi yang kesan, ada sesuatu apa? Yang membekas atau yang menurut paling spesial, Ibu, dari Oh, dari kompetisi. iya, Dari kompetisi yang tadi itu, terus kemudian kalau dari bukan bukan bicara awardingnya ya, iya. awardnya ya. Oh, dari Enggak. bisa awardingnya. Lebih apa? Kalau Kalau dari sisi yang tadi tuh, dari sisi apa yang apa namanya yang kita persiapkan yang tadi itu ya, itu Iya. sangat-sangat spesial banget bagi saya. Itu saya mempersiapkannya, kalau proyek sih pasti udah kita punya ya. Kemudian untuk persiapan sampai ke nasional itu sampai 3 bulan lebih saya mempersiapkan. Untuk karena dulu portofolionya kan, kalau kemarin di HGN itu kan tidak ada portofolio. Itu karya proyek kita, ya kan berupa karya tulis, kemudian video. Tapi kalau pada saat 2018, itu portofolio benar-benar apa yang kita lakukan 3 tahun terakhir. Nah, itu yang membuat effort kita sungguh luar biasa itu, apa namanya, ya tadi itu citra diri pustakawannya, melakukan apa, kemudian sedang ngapain, proyeknya apa, dan tidak hanya satu. Itu Lebih ke yang pembuktian diri berarti ya, Bu ya. betul, ya itu yang sangat-sangat luar biasa dari sisi persiapan. Kemudian kalau dari sisi apa namanya kompetensi pada saat hari hanya di Jakarta itu juga sangat luar biasa karena apa namanya digabung dengan yang lain sih pasti ya tenaga kependidikan, tetapi ada hal-hal apa namanya proses kompetisinya itu bagi saya luar biasa. Jadi ada satu, mungkin saya cerita sedikit ya. Ada satu, jadi akhirnya ketika dikumpulin dari tenaga kependidikan sekitar 300 itu sudah di hari terakhir kompetisi, itu sekitar 300 orang, kemudian saya terpilih jadi 5 besar dari tenaga perpustakaan dari seluruh Indonesia. Dari 5 besar itu, Mbak ingat kayak seperti apa namanya, Miss Universe gitu? Iya. Ya, Iya. itu suruh ngambil satu soal di Iya. dalam sebuah apa namanya, ya semacam Isbel. isbol gitu, ngambil, tapi materinya bukan tentang perpustakaan, tetapi tentang global, tentang Umum. pengetahuan umum gitu ya. Dan kita nggak ngerti itu pertanyaan apa. Kemudian saya ambil, kemudian dibaca sebentar, kasih 1 menit untuk eh, merespon apa tadi pertanyaan tadi di muka umum. Iya. Itu yang sangat luar biasa yang menentukan akhirnya terbaik 1, 2, 3 itu ada di situ. Itu yang apa namanya, itu pertama kali edit orang kemudian berpikir cepat kemudian mengutarakan dengan oke juga. Itu yang Hmm. kesan sangat mendalam dan deg-degannya luar biasa di situ. Karena spontan ya, Bu, di situ ya. Karena spontan kita nggak ngerti. Kalau kalau pustaka, oke lah cincela gitu ya Iya. perutan pustaka. Tapi ini masalah politik, masalah umum kita nggak ngerti itu bidang apa. Itu sih yang terkesan yang paling mendalam. Bukan berarti ketika yang lain juga tidak berkesan, tetapi yang sangat mendalam di situ. Itu sih Mbak Dina. Oke, saya sempat sekilas membaca CV Ibu. Ini tentang education program Chiba University Japan tahun 2018 itu apa, Bu? Saya penasaran dengan itu. Oke, itu reward yang paling paling berkesan juga dengan saya. Jadi itu reward yang diberikan sama Provinsi Jawa Barat. Oh, Oke, yang juara 1 Jawa Barat itu ya. apa namanya studi banding lah, gampangnya studi banding ke Chiba University. Oh, Tuh. Jadi keren. dari Jawa Barat ada pada saat itu 33 orang, salah satunya saya begitu. Jadi Wah, di sana ya ke sekolah, ke Chiba University kan terkenal dengan pendidikannya ya. Nah, iya. jadi Kayak di sana library tour kayak gitu berarti ya, Bu ya? ya betul. Hanya ke library kemudian ke edukasinya ya, cara-cara kita pelajari tentang
di Jepangnya. Terus kalau ya saya langsung ke perpustakaannya gitu. Keren sih Bu, bisa Terus sampai ke jalan-jalan Jepang. ke Tokyo. Iya. Kemudian Ibu sampai meraih juara pustakawan tingkat nasional. Kira-kira mempunyai tips dan trik agar masuk peringkat terbaik dalam sebuah kompetisi itu seperti apa? Yang jelas kayak kemarin pengalaman HGN yang terakhir ya, itu Ya. sebenarnya sebenarnya nggak terlalu niat sebenarnya. Tetapi maaf Mas Anang. Jadi jadi saya ngelihat apa namanya, intinya sih pertama sih ini intinya adalah mempelajari ini kompetisi apa dulu. Oke, dari situ kemudian kan pasti setiap kompetisi kan selalu berbeda ya. Dalam artian oh kompetisi ini dari Kemdikbud, oh ini dari perpustakaan dari Perpusnas gitu kan berbeda ya. Pelajari. Kemudian dari situ kemudian harus lolos persyaratan, itu harus persyaratan, dan kan kalau persyaratan itu kan ada ngisi formulir segala macam bla bla, itu dicermati dan itu enggak boleh ada yang istilahnya ngeleng lah gitu ya, itu harus detail. Oke, dari situ kemudian kan kalau kita sudah lama atau bukan sudah punya proyek di perpustakaan, oke, berarti pikirkan proyek terbaik yang sudah dilakukan. Oke, dari situ kemudian kan itu diterjemahkan dalam apa karya tulis ya, yang runtut ya, yang itu harus ketika nanti pikirkan ketika saya menulis kemudian dipresentasikan kemudian itu orang penalarannya oke. Itu juga penting. Jangan sampai kemudian proyek kan aku milih ini tapi kok sulit ya untuk menerjemahkan ke karya tulis diilmiahkan gitu ya. Ya jangan, lebih baik yang terbaik yang istilahnya oh ini runtut, oh ini bla bla gitu. Seperti itu sih. Kemudian yang jelas pahami dengan sungguh materi yang kita mau, kan materi biasa cuma satu ya, pahami Iya. materinya. Materinya kemudian akhirnya tadi itu dipikirkan runtut, kemudian dianalisa bla bla gitu sih. Intinya seperti itu sih. Jadi paham banget. Karena itu kalau kan itu biasanya kalau best practice ya. Jadi kan apa yang kita lakukan itu pasti sebenarnya mudah sih ketika kita sudah menemukan kemudian menerjemahkan ke karya ilmiah kita itu sebenarnya mudah sih. Begitu sih, Nah, Mbak. sangat Persiapannya ya. ya, sangat panjang ya Bu persiapannya, nggak cuma cukup 1-2 minggu aja ternyata. Kita pikirnya instan gitu, tapi ternyata sungguh panjang sekali perjalanannya. Kemudian Ibu, untuk mengikuti kompetisi GTK kemarin itu, kira-kira yang melatar belakangi Ibu untuk mau mengikuti kompetisi itu apa? Apa ya sudah iseng-iseng berhadiah gitu aja tadi, atau mungkin ada push dari sekolahnya, atau seperti apa Ibu? Gini, kalau kompetisi itu kan istilahnya pembuktian diri ya, Ya, ya kan, ya kan. ya, Apa yang kita sudah lakukan itu tuh kualitasnya udah oke apa enggak gitu ya, ya. oke apa belum gitu ya. Kalau kita mau tahu oke apa tidak itu kalau tidak bisa, kalau tidak dibandingkan ngerti nggak? Nggak ngerti. Makanya kita harus berani untuk bersanding dengan yang lain. Iya. Oh, ternyata dibandingkan dengan Mbak Dina tuh aku kurang nih di sini gitu ya. Berarti aku kurang dong kompetisinya gitu. Jadi gitu. Jadi eh, itu sih. Jadi apa namanya? Kalau saya itu selalu bagi saya ya melakukan hal baru setiap hari gitu ya. Istilahnya bukan setiap hari lah. Pokoknya apa bahasa kerennya setiap hari gitu ya. Hal baru yang project-project itu membuat saya tuh semangat. Karena wah aku belum melakukan ini, aku mau melakukan ini gitu ya. Nah itu tuh ketika sudah tercapai itu pasti akan wah ternyata saya bisa. Lah kemudian apa yang kita sudah lakukan itu tadi itu kembali ke kompetisi ya, kompetisi ya tadi itu kira-kira apa yang saya pikirkan, saya programkan, saya lakukan itu mungkin kalau buat apresiasi di dalam sekolah, itulah dalam sebuah sekolah, oh, udah bagus-bagus, kan belum tentu bagus orang lain, belum Iya. tentu bagus buat yang banyak orang. Nah gitu sih, itu yang begitu sih. Jadi pembuktian diri, walaupun tidak mengarah ke kesombongan tidak sih ya, tetapi lebih ke seperti itu tadi. Kira-kira, oh ternyata apalagi ketika proyek kita itu
apa yang best practice-nya kita itu bisa diaplikatifkan ke orang lain itu bangga banget, Mbak. Oh, ternyata gitu ya orang bisa mengapresiasi kemudian menggunakan apa yang kita pikirkan. Nah, itu sih kepuasan tersendiri ya ketika seperti itu. Gitu Iya. sih, Mbak. Soalnya kan masih banyak banget ya Bu, termasuk saya. Termasuk saya sendiri masih belum berkembang. Jauh dari Ibu. Mungkin bisa untuk teman-teman yang lain di luar sana itu untuk membangkitkan motivasi itu untuk mau berkompetisi dan yang lainnya itu bagaimana, Bu? Yang jelas harus punya modal dulu ya. Wah, Oke. kalau kompetisi nggak punya modal ya nanti akan malah mengecewakan gitu ya. Dan pertama gini, ya tadi itu ketika kalau saya prinsip saya kita bekerja dimanapun gitu ya, itu di posisi manapun, tidak hanya pustakawan itu lakukan terbaik. Lah terbaiknya versi kita itu kan orang berbeda-beda ya. Oke, jadi ketika kita tahu perpustakaan kita tadi kembali ke potensi ya. Ya. Ternyata ada yang bisa dikembangkan dari kita. Kita bisa berpikir kan, Iya. misal pun ini kok bagus ya, kemudian kita diem aja, biasa aja lah, us biar nanti juga jalan-jalan gitu ya. Misalnya jalan seperti biasa juga bisa gitu ya. Tapi kasihlah effort lebih dari sesuatu yang kita mau lakukan. Itu biasanya itu pasti hasilnya juga akan lebih dari yang biasanya. Oke, dari situ kemudian ketika kita dan jangan lupa hanya jangan asal istilah begini loh. Kalau saya selalu bilang kadang-kadang begini, kadang-kadang kita sudah melakukan tapi karena tadi itu waktu ya, akhirnya kemudian saya tuh ada proyek yang akhirnya satu dilakukan, kemudian depannya lagi satu dilakukan, tapi akhirnya nyambung dan itu nggak terpikir saya pertama kali kadang-kadang. Jadi saya punya proyek salah satunya adalah sedikit cerita ya Mbak. Jadi saya punya dulu itu di sebelum pandemi saya kepengen bikin perpustakaan digital. Padahal nggak ngerti itu perpustakaan digital seperti apa. 2017 belum Oh, ada sama oke. sekali. Saya kepikir itu saya belajar dari mana ya? Ya saya belajar sana sini sini nggak ada yang kasih tahu. Kemudian akhirnya saya kumpulin deh webnya apa e-booknya bla bla. Kita nggak ngerti juga ternyata ada hambatan bahwa e-book itu tidak banyak yang punya pada saat itu 2017. Dari situ bla bla gitu nyambung nih kemudian ada web. Kemudian Ya. dari web kemudian ke lanjut-lanjut bla bla gitu itu dan benang merahnya loh ternyata kok ada ya bisa kita kaitkan benang merahnya dari proyek yang satu, kedua, tiga, empat, lima itu bisa dan itu bisa dikorelasi dan itu bagus. Nah, sekali lagi memang ada hal di mana ya harus berani untuk merancang gitu dan merancang itu selalu apa ya kalau kalau saya sih lebih baik di note ditulis dari Hmm. situ kita punya 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 catatan punya jejak digital kayak jejak tulisan yang kita punya itu biasanya akan nyambung begitu sih Mbak. Oke, Bu. Nah, ini mungkin agak keluar dari topik sedikit ya, Bu. Oleh. Eh, Work experience Ibu. Saya agak Mm-mm. tertarik dengan work experience Ibu ketika di British Council. Itu Mm-mm. magang. Itu Mm-mm. bagaimana ceritanya, Bu, bisa sampai di situ? Oh ini zaman 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 dahulu. dahulu kali gitu ya. Jadi ya itu tadi itu akhirnya orang jadi sorry saya itu jadi tahu diri saya itu memang seperti itu gitu. Jadi dulu saya di 3 UGM itu Oke. kan harus magang. Oke. Iya. Nah, harus magang itu cari tempat perpustakaan lah gitu ya. Jadi ya seorang Yaya Asli itu nggak puas ketika hanya di sekitar Jogja. Oke. Jadilah eh, saya cari-cari bla bla gitu dengan kakak kelas bla bla ternyata kebetulan ada kakak kelas yang sudah ke British Council. Hmm. Saya pas itu kan juga belum belum apa internet juga belum banyak banget ya. Jadi berbekal obrolan, oh gini-gini segala macam gitu. Ternyata perpustakaan miliknya Inggris bla gitu. Kemudian Oke. eh, kita survei. Saya survei ke Jakarta, ke Jalan Sinda Sudirman dengan seorang mahasiswa semester berapa itu? 4 gitu ya.
semester 4, kemudian kita survei, kemudian pengajuan surat kan juga dulu tidak by email, nggak terlalu itu juga ya, Iya. jadi ke sana, kemudian akhirnya diterima untuk magang di British Council. Dan ini ada satu kenapa saya masukin ke CV saya, ini yang membuat saya sangat terbuka dengan dunia perpustakaan. Jadi eh, di 9, jadi ketika kuliah itu kan ya kita tahunya adalah ya mungkin tahu lah istilahnya dunia digital nggak ada pada saat itu ya, kemudian akhirnya saya ketika ke British Council terpelongo-pelongo dengan kondisi British Council itu jalan Yang di sudah maju gitu ya. sudah Sudirman, dan pada saat itu kita sudah baru mau intip-intip ke perpustakaan digital, bukan perpustakaan digital, ke koleksi digital mereka sudah apa nama sorry itu mereka sudah settle pasti ya, kemudian dan Iya. mereka mau pada saat itu bukunya kan bagus-bagus ya, banyak Iya. banget gitu ya. Dan bukunya itu mau disumbangkan pada saat itu ke perpustakaan yang bonafit di Indonesia. Jadi mereka mau lari ke koleksi digital. Jadi kita tuh baru mempelajari yang cetak gitu ya, yang Iya. bagus kayak apa, referensi, kemudian apa namanya apa tadi itu majalah bla bla gitu. Mereka malah mau menyumbangkan apa yang dia punya gitu, buku-bukunya ke lembaga lain di Indonesia, dianya mau mengarah ke digital. Digital. Dua itu 9 berarti tahun berapa nggak tahu itu. Jadi itu yang membuat oh ternyata ya gitu tuh dunia sangat berkembang untuk Iya. di istilahnya di bidang yang saya pelajari ini. Begitu Mbak. Jadi Hmm. terbuka terbuka banget. Jadi mata aja udah terbuka. Kalau misalnya saya tidak ke perpustakaan British Council gitu ya, mungkin tidak. Dan itu membuat saya sampai sekarang ya nggak tahu tuh yang kepengen dapet hal-hal baru bla bla gitu. Itu Mbak. Menarik sekali Bu itu Bu. Saya tadi kan penasaran ini apa. Oke. Untuk selanjutnya Ibu, dengan banyaknya experience kompetisi yang sudah Ibu lakukan, kira-kira yang telah Ibu dapat dari sekian banyak kompetisinya itu apa Bu? Mulai dari pengalamannya, mungkin temannya atau apa relasi-relasinya itu Lebih ke apa? ya kalau apa namanya, pertama adalah yang tadi itu ya, kita jadi punya teman dari seluruh Indonesia. Itu sangat sangat berharga banget ya. Ketika kita jadi tahu teman-teman kita di seluruh Indonesia dari kalau dari provinsi juga sama kita jadi tahu ya dari daerah-daerah lain. Akhirnya terkoneksi. Oke, kemudian kalau ke nasional ya jauh lebih besar lagi. Toh ketika kita berkompetisi tidak hanya ketemu sama teman kita seprofesi kan, kita ketemu dengan yang lain. Itu sangat sangat apa namanya, sangat terbuka banget. Kita punya koneksi dengan teman-teman atau bapak-bapak atau di senior kita, junior kita gitu tuh dari bidang kita maupun di luar bidang kita. Itu sih Mbak. Iya, yang akhirnya kita bisa melakukan kolaborasi pada hari ini ya Bu ya. Oh ya betul, itu salah satunya itu. Salah satunya itu sepertinya. Kita tahu gitu Mas Anang dari Jogja, tapi kita nggak ngerti kan Mas Anang dari mana, kemudian akhirnya Iya. collab bla bla gitu. Oke. Oke. Dan akhirnya bisa saling sharing dengan pengalamannya yang Ibu yang banyak sekali itu. Mbak nanti kok kan belum. Kalau saya kan udah lama, jadi sudah banyak. Bantu Bu, dibantu untuk berkembang ya Bu ya. Ayo, ayo, ayo. Ini Bu, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement Bu. Hmm. Kira-kira masukan Bu Yayas untuk teman-teman pengelola perpustakaan di luar sana untuk dapat mengikuti kompetisi apresiasi pustakawan itu apa saja? Yang jelas persiapan sekali lagi tidak bisa seminggu 2 minggu. Tidak bisa spontan. Ya, seminggu 2 minggu itu persyaratan. Oke. Persyaratan yang dasar ya, data, kemudian nah, itu bisa 2 minggu tuh. Itu pun Iya. juga sebenarnya kalau bisa jauh-jauh hari, ya pertama adalah aktif dengan ya kalau kita mau ngarah ke arah yang apa kompetisi ya ya kita apa namanya, kalau sebulan ya jangan nunda-nunda itu karena di awal saya bilang
persyaratan harus lulus dulu. Lulus dalam artian harus selesai. Karena habis itu kita mikirin materi kan. Oke. Iya. Terus yang kedua, eh, kalau pertama karena tidak instan, berarti setiap hari itu adalah seakan-akan kita mau ikut kompetisi. Oke. Jadi karena kita harus melakukan proyek kan. Proyek itu tapi jangan base kompetisi. Karena Hmm. sebenarnya kalau kompetisi itu kalau bagi saya juara itu bonus. Karena Oke. kalau kita apa namanya setiap hari karena untuk misal nih tahun depan oh aku semangat banget lah ikut kompetisi gitu ya. Sebenarnya harus siapin dari sekarang. Apa yang kita mau lakukan yang terbaik untuk mengembangkan perpustakaan kita. Itu karena misal pun saya jadi juri, kita tahu kalau oh itu program instan gitu. Kayaknya loh ya kalau tapi saya merasa begitu. Karena misal oh karena ketika kita apa namanya merefleksikan dalam sebuah tulisan, itu akan ketahuan dari datanya, akan Hmm. ketahuan dari itu ya gitu. Jadi dalam artian kalau kan ketika kita menulis itu kan ketika baik ketika datanya juga oke. Apa yang kita lakukan juga oke. Dan itu nggak bisa dilakukan dalam sebulan. Lebih baik dari sekarang dipersiapkan, saya mau bikin project ini. Sekali lagi, project itu juga akan baik buat diri kita. Perpustakaan kita baik, oke. Hmm. Perpustakaan baik berarti citra pustakawannya juga baik. Karena kita sudah, oh siapa sih? Oh Mbak Dina gitu ya. Oh Mas Anang gitu ya. Oh ternyata siapa yang merancang bla bla gitu. Itu akan terbawa itu. Dari situ ketika sudah apa yang kita lakukan itu baik, itu apa namanya? Ketika mau ngikutin kompetisi pasti sudah akan tinggal menerjemahkan ke dalam sebuah tulisan dan sebuah project. Dan project yang bisa diterjemahkan ke best practice misal. Itu sih dari sekarang dipersiapkan dan pas itu baik banget. Jadi itu adalah sebuah progres yang ketika kita jadi pustakawan itu akan baik ketika eh, kita melakukan yaitu mau berani untuk mikirin kan nih apa yang kita lakukan itu bisa dipikir kok bisa memang dia tadi itu kembali ke potensi tadi kita punya potensi apa kalau Lokagana itu kan potensinya banyak kan tinggal dikembangkan kayak podcast itu kan sebenarnya juga bisa dianalisis ternyata gitu bla bla gitu itu juga baik proyeknya banyak. Satu proyek tadi ketika kita sudah bisa melakukan proyek-proyek itu nah kita tinggal pilih proyek yang terbaik kalau seperti itu ya tadi itu eh, secara mental itu harus dipersiapkan kalau nanti saya mau ikut kompetisi di sini gitu ya kan diamini dan dari pertama kali itu harus sudah ready kan memang semangat itu enggak boleh ah apa namanya saya nggak berani ah gitu tuh dan satu lagi yang belum tadi saya apa namanya satu kayak apa ya tips kali gitu ya. Saya berbagi tips saya itu nggak tahu Mas Anang mungkin bisa refleksikan seorang saya kemarin di kompetisi ya jadi dari sejak datang di tempat acara itu pede. Oke. Tidak, PD itu di apa namanya dipelihara selama kompetisi. Oke. PD berbeda dengan sombong ya, bukan ya, beda. Iya. Ya, jadi apa yang kita lakukan, aku sudah melakukan yang terbaik, saya sudah persiapkan yang terbaik, gitu tuh. Jadi ya so let's go on gitu loh. Iya. Itu tuh harus begitu karena eh, ada loh yang saya tuh merasa ketika dari si pribadi saya ya gitu ya. eh, Orang melihat melihat kepositifan saya gitu, positifnya seorang Yaya gitu tuh akhirnya membuat orang apa namanya apa ya, kan kompetisi ya gitu ya. Jadi akhirnya kan itu ya sudah kayak gini lagi lah. Itu privilege-nya kita gitu ya. Apa yang kita punya dalam diri seorang kita gitu ya, seorang Yayas gitu ya. Itu salah satunya harus pede dari awal. Karena kalau kita sudah pede, karena kalau kompetisi kan kita presentasi apa yang tadi itu yang kita sudah kerjakan setiap hari kan gitu ya. Iya. Kemudian diapresiasi diterjemahkan ke dalam karya tulis, ke presentasi itu kan perlu 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 mental Mm-mm. mental yang oke dan jangan sampai ketika seorang ya bukan berarti saya sudah pengalaman kemudian saya tidak mempersiapkan tidak. Saya tetap effortnya ketika dapat presentasi, maaf, itu eh, mal apa ya istilahnya presentasi latihan berulang-ulang juga sama Mbak
Jadi saya di kamar juga sama menyiapin lama, jangan sampai misalnya kayak kemarin tuh di HGN itu presentasi gak tahu berapa menit ya, lupa aku 5 menit kali atau berapa itu. Ya saya melatih diri untuk apa yang saya sudah persiapkan itu pas 5 menit. Itu kalau diulang-ulang, itu sama aja. Jadi nggak bisa instan, oh juara itu tidak effort, harus effortnya dan harus lebih malahan effort. Iya, lebih Itu. effort dari yang lainnya. Iya, betul. Yang lain tidur, saya latihan gitu kan. Effort sekali itu. Ternyata menarik sekali sharing kita pada hari ini. Dan banyak sekali ternyata pengalaman-pengalaman yang di luar sana yang saya belum tahu melalui Ibu Yayas. Intinya untuk para pengelola perpustakaan, jangan pernah bosan untuk mencoba hal baru dan tetap semangat. Melakukan hal baru merupakan semangat, seperti kata Bu Yayas tadi, seperti itu. Yang bisa saya kutip pada hari ini. Kemudian Ibu, terakhir saya minta closing statement dari Ibu. Oke, closing. Semoga ini jadi kata penutup yang oke ya. Jadi kalau kita sebagai pustakawan, yang pertama ya tadi itu berusahalah membuat project dalam pekerjaannya kita. Tidak mudah tetap, tapi itu harus dicoba. Oke, karena itu berhubungan sama kualitas diri. Kemudian ketika kita sudah melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, itu ketika kita eh, misal pun mau ngikutin apapun kompetisi atau apa, itu akan mudah. Dan sekali lagi, ketika kita bicara dalam bidang kompetisi dan juara itu adalah bonus. Bonus. Ya, Keren cukup Mbak dari sekali. saya. Terima kasih Bu Yayas untuk Sama-sama. sharingnya. Maaf ya kalau ada salah-salah, saya terlalu santai, misal gitu ya. Saya juga minta maaf telah membawakan acara bisa ada salah-salah kata ya Bu ya. Oke. Nah, demikian tadi sahabat Lokagana untuk sharing pengalaman dari Ibu Yayas untuk kita semua. Dan tak terasa kita sudah mencapai di penghujung acara. Sebelum acara saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yayas dari BPK Penabur Cirebon yang sudah berkenan bergabung bersama kami di podcast Sahabat Lokagana dengan tema Pustakawan Menyapa 3. Terima kasih Ibu sudah Sama-sama. gabung dengan Salam. Lokagana pada hari ini. Sama-sama Semoga juga. next bisa ada kolaps lagi ya Bu ya. Amin, amin. Pasti deh. Semangat deh untuk collab. Oke, oke. Terima kasih juga untuk kru Lokagana TV yang sudah mempersiapkan untuk acara pada hari ini. Hebat loh. Semoga semoga sharing kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan khususnya untuk sahabat Lokagana dimanapun kalian berada. Jangan pernah menyerah, selalu berani mencoba untuk hal yang baru untuk dapat meraih prestasi. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila banyak kesalahan saya dalam membersamai teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Sahabat Lokagana episode-episode selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye. Terima kasih, Mbak. Dan kru yang hebat di sana. Oke.